dan teman-teman dari Die Promise yang memberikan kesempatan bagi kami berdua boleh bersama-sama untuk mendiskusikan topik pada sepanjang 1 bulan ini, tapi bagian kami dalam malam ini tentang the right Christian relationship. Ya. Ini yang kita akan bahas pada malam ini. Kita punya waktu kurang lebih 45 menit. Dan kita berharap ini boleh selesai tepat waktu. Dan untuk memandu itu, saya ingin untuk menayangkan beberapa slide ini sebagai panduan bagi kami untuk menyampaikan pembicaraan ini. Baik, sebagaimana Ines tadi sampaikan bahwa satu topik yang menarik yang pada umumnya orang-orang muda senang untuk bicarakan. Nah, sebelum kita lebih jauh masuk pada topik ini, boleh kita sekali lagi tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui pembahasan malam ini. Berkatilah materi yang sudah dipersiapkan. Berkati kami berdua, boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, boleh menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan pekabaran pada malam ini. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, begitu juga semua teman-teman yang menyaksikan, baik di ruangan ini maupun juga yang menyaksikan secara live di jejaring sosial. Kami serahkan akan pemaparan dan pembahasan diskusi ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berbicara pada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Pembahasan kita malam hari ini diawali dengan satu ayat yang akan saya bacakan berikut ini dari Kejadian 2 ayat 18, ayat yang sudah sangat umum, sangat sering kita dengarkan. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang relationship, tentang hubungan, tentu ada banyak jenis hubungan, ya, ada pertemanan, persahabatan, sampai kepada perpacaran, ya, komitmen yang lebih dalam lagi dan seterusnya. Tapi tentu ini dalam sudut pandang, dalam kacamata hubungan yang benar secara pandangan Kristiani, ya, the right Christian relationship. Nah, untuk itu supaya pembicaraan kita bisa lebih terarah, kami berdua sering melakukan premarital counseling dengan orang-orang muda yang akan memasuki bahtera rumah tangga. Biasanya di dalam counseling itu kami selalu awali dengan pertanyaan, seperti pertanyaan yang ada di slide ini. Kenapa Anda ingin menikah dengan kekasih Anda? Kenapa Anda ingin menikah? Kira-kira begitulah. Macam-macam jawabannya. Tapi jawaban yang paling umum itu adalah saya mengasihi dia, saya mencintai dia, dia belahan jiwa saya, soulmate saya. Ini jawaban yang paling umum. Ada juga yang menjawab, ya sudah waktunya, pendeta, Bu Pendeta, ada yang mengatakan demikian. Karena saya sudah punya karir yang bagus, mungkin saya sudah punya properti, saya sudah punya mobil, dan lain sebagainya. Jadi saya ingin mencari seseorang untuk mendampingi hidup saya. Ada yang menjawab begitu. Ada juga yang sampai udah mengatakan, ini sudah umurnya. Dan yang menarik, ada yang karena disuruh-suruh sama keluarga, menikahlah, sudah berapa umurmu? Lihat temanmu di sana. Sudah umur sekian, udah berapa anaknya? Kamu bagaimana? Nah, saya tidak tahu apakah ada dari antara teman-teman yang juga pernah mendengarkan kalimat-kalimat demikian, baik dari teman maupun juga keluarga. Ya, dan kemudian ada alasan lain juga kenapa menikah, ya terpaksa. Udah ya contohnya mungkin MBA, which is bukan satu good sample ya. Kemudian ada juga ya karena dijodohkan. Tetapi kalau kita baca ayat tadi, ini satu jawaban yang seharusnya ya diberikan, memenuhi kehendak Allah. Sebab demikianlah kita memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah. Dan masih banyak lagi. Kami tidak sempat menuliskan semua satu persatu jawaban-jawaban dari pasangan-pasangan yang kami counseling. Tapi itulah pada umumnya yang menjadi alasan
mengapa seseorang atau satu pasang insan memasuki kehidupan rumah tangga. Nah, ada sebuah kutipan yang saya baca karena kami juga counseling rumah tangga, jadi ada banyak buku-buku rumah tangga yang kami baca atau menjadi acuan bagi kami untuk memberikan nasihat kepada pasangan muda atau calon pasangan muda. Ada sebuah buku tentang rumah tangga untuk rumah tangga Kristen oleh penulis Kristen Ellen White. Di situ dikatakan bahwa keluarga itu adalah hubungan yang paling dekat, hubungan yang paling lembut, hubungan yang paling suci dari antara semua hubungan di dunia ini. Hubungan rumah tangga itu, teman-teman sekalian, itu diatur atau didesain, ya, diciptakan untuk menjadi berkat, gitu ya, bukan untuk menjadi sesuatu yang tidak enak, tapi menjadi berkat, ya. Tetapi itu akan menjadi berkat apabila pernikahan itu dimasuki dengan akal pikiran yang baik, takut akan Tuhan, dan dengan penuh tanggung jawab. Ya, lihat ya, ini ada 3 di bagian bawah sini. Marriage covenant is entered into intelligently, dengan pikiran, dengan akal budi, hikmat, ya. Dengan takut akan Tuhan. Nah, itu the right Christian relationship. Jadi kalau mau masuk ke dalam pernikahan harus dengan akal budi, ya, hikmat, dengan takut akan Tuhan, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi ada 3. Itu the right Christian relationship itu ada 3. Hikmat, akal budi, takut akan Tuhan, dan penuh tanggung jawab. Nah, itulah kutipan yang mau kita pakai sebagai dasar dari pelajaran kita malam hari ini. Nah, di antara teman-teman sekalian, saya yakin ada yang mungkin berada pada mungkin sudah usia pernikahan, tetapi mungkin belum memutuskan untuk masuk kepada step atau stage berikutnya dari kehidupan. Ada berbagai alasan untuk hal ini. Kenapa orang-orang atau anak-anak muda masih belum masuk pada fase berumah tangga ini? Salah satu yang saya pernah dengar adalah mereka sudah nyaman, dengan being single. Artinya saya bisa kemana saja, anytime, anywhere. Saya tidak perlu terganggu dengan orang lain, harus adjust satu dengan yang lain. Menarik memang ya. Ya, ada yang punya alasan demikian. Kenapa mereka menolak untuk penolakan terhadap institusi pernikahan ini? Tapi ada juga yang merasa bahwa ya susah untuk ketemu jodoh atau paling tidak belum bisa bertemu jodoh. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa saya bukan tipe yang cocok ya untuk berpasangan. Mungkin dia lebih memilih untuk stay single. Untuk alasan tertentu itu bisa juga ya. Ada yang mungkin masih merasa bahwa aduh, karir saya belum pada puncaknya, saya tunggu sudah jadi bos, nanti udah jadi komisaris, nah, baru di situ saya akan berumah tangga, misalnya begitu. Ada juga yang punya jawaban begitu. Ada yang memang sukanya lompat sana lompat sini, berkelana, lebih senang bermain-main, dalam arti ya dia berteman sama si A, nanti besok sama si B, nanti lagi sama si C, tanpa ada komitmen. Tidak ingin untuk berkomitmen. Dan ada juga yang mungkin oleh karena trauma masa lalu. Jadi orang punya banyak alasan. Ya, saya tidak tahu, tanpa menyinggung teman-teman yang ada di sini. Mungkin teman-teman juga ada yang pada posisi ini, atau mungkin belum sampai pada posisi ini. Tapi ini yang menurut pengamatan kami di dalam pelayanan kami dan juga dari literatur yang kami dapati, kenapa orang masih enggan, ya bukan menolak, sebenarnya masih enggan untuk berumah tangga. Nah, di sisi yang lain, kalau kita lihat Tuhan sudah tadi ayat pembuka ya, tadi kita sudah tahu di ayat pembuka, bagaimana Tuhan merencanakan kita manusia itu untuk berpasang-pasangan. Ya, ada dasar alkitabiahnya. Di dalam Kejadian 2:18 tadi disebutkan bahwa tidak baik kalau manusia, man, ya, itu seorang diri. Dan kemudian poin penting apa lagi? Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan, penolong yang sepadan. Dan
Tuhan memang menciptakan dua gender ini, tidak ada yang neutral, ya. Jadi hanya either pria atau wanita, ya. Tidak ada yang di antara, ya, in between, nggak jelas apa pria atau wanita. Tapi yang Tuhan ciptakan adalah pria dan wanita, Adam dan Hawa. Jadi seperti itu sejak semula Allah menciptakan dunia ini. Nah, jadi apa yang menjadi tujuan Allah bagi manusia adalah untuk procreation, untuk beranak cucu, untuk bertambah banyak. Tapi kadang-kadang manusia merubahnya dari procreation hanya untuk recreation, hanya untuk senang-senang saja. Ya, tentu ini bukan alasan yang baik, ya, secara Kristen. Nah, kemudian ada lagi yang lain tentang dasar Alkitabiah ini. Kenapa manusia sebaiknya berumah tangga atau menemukan orang yang tepat yang menjadi pasangan. Itu kita dapat melihat dari baik pria maupun wanita kepribadian Allah yang bekerja sama untuk alam semesta. Maksudnya begini. Kalau kita ingin melihat keperkasaan Allah, kekuatan Allah, lihatlah kepada sosok pria. Ya, artinya yang bisa mengangkat barang yang berat di dalam rumah, bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, bisa manjat ke atap mungkin, atau memindahkan barang dan lain sebagainya. Intinya adalah yang menunjukkan kekuatan, keperkasaan. Sementara kalau kita mau melihat sisi yang lain dari Allah, pelindung, kemudian penyayang, pengasih, panjang sabar, dan lain sebagainya, kita bisa lihat dari sosok ciptaan yang bernama wanita, istri, ibu, ya, bagaimana menunjukkan kasih perhatian kepada anak-anak dan anggota keluarga. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana Alkitab, ya, memberikan alasan kenapa sebaiknya manusia itu berpasang-pasangan. Menikah atau procreation ini saling menolong, saling mencintai, membangun keluarganya, dan keluarga inilah yang nanti akan membentuk masyarakat, termasuk masyarakat gereja, bahkan juga menjadi bagian daripada masyarakat negara di mana dia tinggal, dan juga dari populasi dunia. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau kita melihat ada hal yang lain. Ada alasan, ada orang alasan yang lain. Berargumentasi. Ya, seperti itu. Ada orang yang berpendapat bahwa di Alkitab juga mensupport, ada juga dalam Alkitab, ya, tentang tidak menikah. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 7 dan 8 itu di sana menyinggung tentang itu, ya. Mereka memberikan contoh tentang Paulus. Ya, contoh tentang Paulus. Jadi adalah lebih baik bagiku, ya. Ya, Paulus mengatakan demikian. Kalau artinya dalam keadaan yang demikian, di mana Paulus saat itu menulis mungkin ini. Ada yang bisa bacain. Kalau ada yang teman-teman supaya bisa jangan hanya suara kami. Adakah teman-teman yang memiliki Alkitab atau memiliki Alkitab di tangannya? Boleh baca 1 Korintus 7 ayat 7 dan 8, apa yang disebutkan di sana? Adakah yang boleh membantu? Saya bisa bacain. Ya, 1 Korintus 7 ayat 7 sampai 8. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka diam dalam keadaan seperti aku. Oke, terima kasih Sis Dita. Jadi itulah argumen daripada Paulus, alasan dia untuk berada pada status sebagaimana dia adanya saat itu. Ada satu panggilan khusus, ya, ada satu pengorbanan yang membimbing, menuntun dia untuk boleh fokus kepada pelayanan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, kadang-kadang kita juga mencontoh dari hal yang demikian, ya, beranjak dari keadaan Paulus, apa yang dia tuliskan. Kalau memang itu adalah panggilan khusus bagi teman-teman, bagi kita, ini juga bisa menjadi, tapi artinya itu hubungan saudara pribadi dengan Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan, oh kamu cocok sendiri, oh kamu cocok menikah. Itu that's not our authority. Tapi itu adalah bagaimana saudara merasakan hubungan saudara dengan Tuhan, yang pada akhirnya akan menuntun saudara kepada keputusan yang dibuat. Ya, seperti itu. Nah, mari kita kembali kepada kutipan yang tadi saya sampaikan mengenai bagaimana sebenarnya hubungan kekristenan, hubungan
yang baik dalam kekristenan, ya. Jadi kalau dari nasihat tadi dari tulisan Ellen White di buku Rumah Tangga untuk Rumah Tangga Kristen, bahwa pernikahan atau hubungan suami istri atau hubungan pasangan Kristen yang baik harus kita masuki dengan penuh kesadaran dengan menggunakan apa tadi? Akal budi, hikmat, ya. Kemudian itu yang pertama, akal budi atau hikmat, yang kedua takut akan Tuhan. Oke? Dan yang ketiga adalah dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi kalau kita ingin memasuki hubungan kekristenan yang benar, the right relationship, 3 ini harus kita perhatikan. Oke? Nah, oleh sebab itu, pada saat kita mencari pasangan, maka seseorang itu dapat mendengarkan nasihat ini. Ellen White tadi juga menuliskan nasihat tentang bagaimana mencari pasangan Anda. Kalau kita mau benar-benar mengikuti, the right Christian relationship. Again, ini adalah nasihat dari kami, tapi kemudian Andalah yang melaksanakannya. Ya, kalau Anda merasa ini susah, ya susah. Tetapi kalau tadi itu ya, saya bilang ya, hikmat, takut akan Tuhan, apa tadi? Tanggung jawab, pasti tidak akan susah sih sebenarnya. Nah, bagi para wanita, apa yang harus kita cari? Syarat apa yang harus kita cari dalam mencari calon suami? Ya, yang pertama, apakah worthy? Apakah pria itu layak buat saya? Ya, ini mungkin juga yang termasuk dalam kata-kata sepadan itu ya. Jadi apakah secara, ya saya tidak mengatakan sepadan itu harus selalu dari segi ekonomi, tidak. Tetapi lebih kepada kepribadiannya, lebih kepada cara dia berkomunikasi dengan Anda, cara dia mengambil keputusan, cara dia memimpin, itu adalah apa yang kita sebut worthy. Apakah calon suami Anda itu worthy? Terus, what has been his past record? Ya, walau bagaimanapun istilah bibit bebet bobot itu penting, ya. Bukan karena kita menghakimi, tidak. Tetapi ini menghindari kita dari hal-hal yang bermasalah. Contohnya, kalau dia terbuka terhadap masa lalunya, syukur, puji Tuhan. Berarti kita bisa mengantisipasi apa yang ke depan. Contohnya, misalnya dia mengaku sudah duda, ya, apakah itu dari karena kedukaan atau karena bercerai. Dia mengaku duda. Ini kejujuran ini harus kita hargai. Oke? Daripada dia mengaku single padahal duda. Nah, ini kan repot ya. Tahu-tahu sudah menikah, tahu-tahu datang istrinya, datang anaknya. Ini akan menjadi konflik yang luar biasa. Atau misalnya dia punya penyakit atau dia punya masalah keluarga yang lain-lain. Jadi ini yang harus dilihat, keterbukaan. Apakah pria itu terbuka mengenai masa lalunya, ya, atau hal-hal yang lain, mungkin bukan hanya sekedar masa lalu, tapi mungkin pekerjaannya atau yang lain-lain, ya. Apakah kehidupannya itu suci? Ya, kalau laki-laki kan kadang-kadang laki-laki kan memang bukan seperti perempuan. Jadi kalau dia melakukan hal-hal yang negatif, khususnya melakukan hubungan seks luar nikah, itu tidak ketahuan, ya. Jadi dia bisa saja lompat sana lompat sini, begitu masuk ke pernikahan dengan Anda, tahu-tahu bawa penyakit, Anda jadi sakit dan kemudian dia melepaskan tanggung jawab. Jadi hal-hal inilah yang harus kita perhatikan. Itu tadi yang dibilang kan, dengan hikmat. Jadi pada saat mereka mau PDKT, mau calon suami atau mau calon pacar, cari tahulah masa lalunya, ya. Itu bukan sesuatu yang seharusnya tabu untuk dibicarakan. Jadi jangan mentang-mentang sudah jatuh cinta dalam pandangan pertama, hilang akal sehat kita, ya.
Kemudian ada lagi dikatakan nasihat yang dibilang, can you or she find true peace and joy in his affection? Ingat, KDRT itu seringkali datangnya belakangan. Ya. Jadi kebiasaan buruk dari seorang pria yang tidak bisa menahan emosinya, ini bisa membuat kehidupan rumah tangga itu menjadi tidak damai dan tidak bergembira. Oleh sebab itu, perlu pada saat pacaran itu berantem. Ya, pada saat masih berhubungan sebelum menikah, berantem. Lihat reaksi calon suami Anda, apakah dia berantem dengan sangat kasar, berantem dengan tangan, dengan tendangan, dengan pukulan. Jadi kalau itu sudah terjadi di masa pacaran, sebaiknya Anda dengan hikmat, akal budi, berhati-hati. Kalau bisa diputuskan, segera tinggalkan. Ya, karena itu bukan tipe laki-laki yang sepatutnya membuat damai dalam hati kita. Memang saya harus mengakui di sepanjang pengalaman kami melayani ini, saya tidak hanya melihat pria yang punya permasalahan temper, permasalahan emosi. Perempuan juga, dalam arti KDRT itu tidak hanya didominasi oleh kekasaran pria, tapi zaman sekarang pun wanita dengan segala emansipasinya mulai menunjukkan hal yang sama. Oleh sebab itu mungkin pertanyaan ini perlu kita tanyakan juga kepada kepada para pria, apakah wanita Anda memberikan kedamaian dan kegembiraan dalam hidup Anda, ya. Kemudian, dengan Anda berpacaran dengan pria tersebut, apakah membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Can she honor the Savior claims as supreme? Apakah pria Anda adalah orang yang takut akan Tuhan? Itu adalah sangat penting untuk kita perhatikan, kaum wanita. Jangan cuma mentang-mentang banyak sekali kata-kata rayuan gombalnya, langsung kelepek-kelepek, iya deh saya kawin sama kamu. Itu bukan sesuatu keputusan yang baik, ya. Jadi para wanita, tolonglah, walaupun kita jatuh cinta setengah mati, gunakan juga akal sehat kita. Nah, bagaimana kalau dengan pria? Bagaimana kalau pria untuk melihat calon wanitanya? Jadi kita hanya membahas prinsip-prinsip utama, ya. Artinya karena memang ini adalah bagaimana kita memiliki hubungan yang baik secara Kristiani. Jadi kalau yang lain-lain sudah boleh tambah-tambahkan sendiri, dia harus punya ini, harus begini, harus begitu, itu di luar, bukan di luar, tapi maksudnya ekstra. Ya. Tapi yang kenapa kita tekankan hal yang rohani ini? Karena ini adalah dasar, ini prinsip. Kalau kita memiliki ini, maka either dia punya sesuatu atau tidak punya, konsep pemahaman kita, penerimaan kita akan diri sendiri dan penerimaan kita akan pasangan kita itu akan sangat dipengaruhi dengan pemikiran kita. Tapi kalau kita tidak mempunyai dasar rohani yang baik, maka mungkin kita akan lebih sering didominasi dengan pola pikir dunia, cara menyeleksi, mensortir pasangan-pasangan kita itu dengan sudut pandang dunia. Dia harus punya kepribadian, punya mobil pribadi, rumah pribadi, mungkin contohnya seperti gitu, ya, atau hal-hal pribadi lainnya. Ya, which is kedengarannya bagus, dia harus punya kepribadian. Tapi ada dua makna kepribadiannya, sudut pandang dunia atau sudut pandang yang satu lagi. Jadi di sini disebutkan bahwa biarlah para pria, Anda bisa betul-betul dapat melihat, ya, hal-hal yang terutama yang harus dimiliki pasangan itu. Satu hal yang paling utama adalah bagaimana Anda bisa berbahagia dengan cintanya yang sejati. Nah, ini yang memang susah untuk hanya dalam kasat mata begitu. Kadang-kadang kita hanya dengan pandangan saja, ya,
terlalu cepat datang kepada konklusi bahwa oh dia ini cocok dengan saya, tanpa kita ketahui karakternya dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu hal yang utama. Apakah saya nanti akan berbahagia dengan wanita ini? Bisa sama-sama menanggung. Ya, apakah bisa sama-sama? Beban Kemudian, hidup. Ya, yang harus kita pertimbangkan, apakah wanita ini nanti ini dari sumber yang sama ya, dari penulis Kristen tadi yang sudah dibacakan. Apakah nanti setelah menikah rumah tangga kita itu akan bisa dibawa kepada sukacita, kebahagiaan, ya? Atau bisa saja jangan sampai ada niat-niat yang lain di mana sourcesnya mungkin akan habis hanya dari saya saja, yang memang maksudnya dari pria saja begitu ya. Memang kita tahu bahwa kepala dalam rumah tangga itu adalah pria. Tapi di zaman modern ini, sedikit saya kasih bocoran, kalau teman-teman yang sudah mau masuk pada pernikahan, dua model yang paling umum daripada rumah tangga itu adalah yang tradisional dan yang modern. Tradisional itu adalah suami cari duit, istri di rumah, do everything in the house, siapkan makan, urus anak, bersih-bersih, urus suami. Tapi kalau yang punya konsep pernikahan modern, suami istri bisa sama-sama punya income, sharing burden-nya juga bisa bersama-sama, merawat anak bisa suami, bisa istri. Nah, ini salah satu sedikit, saudara yang akan masuk nanti dalam rumah tangga, sedikitnya ada dua konsep rumah tangga, modern atau yang tradisional. Nah, kemudian apalagi secara cepat karena waktu kita terbatas, apalagi kualifikasi yang dicari ya oleh seorang pria dari calon istrinya. Apakah prinsip-prinsipnya itu benar ya untuk arah ini? Apakah dia adakah sesuatu yang dia miliki yang mungkin dapat mengganggu hubungan, atau artinya dia lebih fokus pada satu hal ketimbang kepada kasihnya kepada calon suaminya. Nah, kemudian di dalam pilihan Anda, ya, apakah karakter yang dimiliki oleh calon pasangan, oleh calon istri atau orang yang Anda ingin pacari, yang Anda ingin untuk nikahi nanti, apakah dia bisa sabar untuk menerima keadaan Anda? Artinya, ya kita tahu bahwa kehidupan tidak selamanya menyenangkan. Kadang-kadang kita harus masuk di masa-masa yang sulit. Apakah calon istri saya ini kuat untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit? Atau nanti dia akan tinggalkan saya saat kita berhadapan dengan kesulitan? Nah, ini adalah kualifikasi standar yang umum. Kebahagiaan, karakter, ya, prinsip, kasih, dan juga tadi yang kita sudah bahas ya, 3 poin itu. Jadi perlu diperhatikan agar kaum pria biarlah ini menjadi dasar dalam teman-teman mencari pasangan hidup. Apakah rumah tangga saya nanti akan bahagia dengan dia? Kemudian apakah dia memiliki karakter Kristen yang saya ingin cari? Ya, apakah dia sanggup untuk hidup dengan saya dalam keadaan saya? Nah, seperti itu. Jadi apakah yang harus saya persiapkan untuk memasuki fase mencari pasangan? Mungkin Julia bisa sambung. Yang paling penting itu adalah berdoa, kemudian yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga adalah berdoa. Kami suka pakai istilah, kalau ingin mencari pasangan hidup, jangan hanya pakai mata dan hati, tapi pakai juga dengkul. Apa maksudnya? Kalau zaman dulu dibilang otaknya di dengkul itu agak sindiran halus ya. Maksudnya itu kata-kata yang kasar, yang keras untuk seseorang yang kurang pintar atau apa ya gitu ya, bebal. Tapi kami menasihatkan, kalau Anda ingin memasuki tahapan ini, mencari pasangan, jangan hanya pakai mata, telinga, dan hati, tapi pakai dengkul. Lipat lutut saudara di samping tempat tidur, berdoa, minta petunjuk daripada Tuhan. Doa kami saat akan memasuki rumah tangga hampir sama. Saya hanya katakan begini, Tuhan, kalau ini jodoh saya, bukakan jalan seluas-luasnya. Tapi kalau bukan ini jodoh saya, tutup semua jalan. Jadi seperti itu, bukan doa yang desperado, tapi artinya doa memang penyerahan kepada Tuhan ya. Nah, kemudian kalau secara persyaratan secara fisik dan lain sebagainya, mungkin kita bisa lihat sedikit di sini. Sudah siap secara fisik dan umur. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan kematangan, kedewasaan. Plus di dalam aturan negara kita di Indonesia ini juga ada batas usia minimum untuk menikah. Ya, jadi memang ada usia minimumnya. Kalau pria itu di atas 20, wanita sekarang sudah minimum 19 tahun. Jadi sudah matang secara bukan hanya fisik. Banyak orang yang sudah
bisa menikah kalau dari tampilan fisik, tapi karakternya masih kekanak-kanakan, kedewasaannya masih belum bisa cukup. Bisa buat anak tapi tidak bisa memelihara anak. Contohnya kasarnya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus pelajari, menunggu waktu, belajar dari teman-teman yang lain. Jadi bukan hanya siap secara fisik ya, tapi siap juga secara mental dan rohani, dan siap secara waktu dan prioritas. Artinya memang sudah pada waktunya, sudah betul-betul siap, sudah belajar, ya sudah memahami, baik itu dari risalah, dari cerita teman-teman, bahkan melihat pasangan-pasangan yang lebih dahulu menikah. Itu bisa menjadi satu alat ilustrasi yang sangat baik untuk kita melihat, oh ternyata dia begitu ya, kalau belum siap, istrinya masih terlalu muda, anaknya itu dianggap menjadi beban, bukan menjadi sukacita. Saya sering menemukan pasangan-pasangan atau keluarga atau istri yang demikian. Jadi anaknya nangis atau dimarahin lagi malah, bukan dibujuk-bujuk, disayang gitu ya. Artinya bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang ibu, artinya bagaimana dia bisa menenangkan. Hidup sudah kacau, keadaan mungkin tidak nyaman, tapi bagaimana supaya keadaan yang tidak nyaman itu bisa berbalik menjadi satu kenyamanan. Jadi ini semua adalah kematangan, bukan secara fisik, kematangan secara rohani, kedewasaan, dan hal-hal yang ini. Nah, mungkin ada tambahan dari Julia. Itulah makanya tidak dianjurkan pernikahan dini. Kalau dulu ada sinetron pernikahan dini, siapa dulu pemainnya tuh? Agnes Monica. Itu bukan suatu anjuran yang baik untuk menikah dini. Karena itu tadi, ya mungkin secara fisik siap. Tetapi secara mental, secara rohani, secara umur mungkin tidak siap. Bagi Anda yang bagi Anda yang akan menjadi orang tua, mungkin ada teman-teman yang sudah menjadi orang tua, punya anak-anak, tolonglah kita mengarahkan anak-anak kita itu untuk tidak cepat-cepat menikah, karena menikah itu bukan sesuatu hal yang main-main ya, bukan suatu hal yang ecek-ecek, hari ini senang besok nggak senang ditinggal, itu bukan sesuatu yang seperti itu. Jadi marilah kita menasehati anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang harus dimasuki dengan 3 hal tadi. The right Christian relationship itu dimasuki dengan hikmat akal budi, takut akan Tuhan, dan penuh tanggung jawab. Itu yang harus kita prioritaskan ya. Kemudian selain itu kita juga harus siap membuka hati. Kadang-kadang ini tadi ya, karena terpaksa menikah. Oke. Karena terpaksa menikah, ya udah deh, gua menikah aja. Tapi begitu habis menikah, lu, gue, ntar lihat nanti. Nah ini kan, ini menikah macam apa ini? Yang seperti ini hanya karena memuaskan hati orang tua mungkin, hanya memuaskan komunitas, I don't know. Tapi saat kita belum bisa membuka hati, berarti kita belum siap untuk menikah. Siap menggunakan akal sehat, walau dalam situasi yang emosional sekalipun. Ini tadi, bagi para kaum wanita, well, sebenarnya sekarang cowok-cowok juga emosional. Jadi, tidak bisa kita menganggap lagi bahwa cowok-cowok itu tidak punya emosi. Ya, cowok-cowok sekarang punya emosi, apalagi yang juga suka nonton drama Korea ya. Drama Korea menunjukkan banyak sekali cowok-cowok yang siap mengekspresikan emosinya. Jadi walaupun kita dalam situasi yang emosional, mikir, itu tadi, the right Christian relationship have 3. Menggunakan hikmat akal budi, takut akan Tuhan, dan penuh tanggung jawab. Nah, yang terakhir, walaupun kita mau memasuki fase siap menikah, kalau putus, ya putus saja. Ada yang sudah, dalam pengalaman kami, ada pasangan-pasangan yang sudah bertunangan bahkan ya, sudah bertunangan besar, dengan acara lengkap, beradat, putus. Menurut kami, bravo, bagus. Kenapa? Berarti mereka saat itu, saat mereka sudah hampir mau menikah, mereka menyadari bahwa pasangan itu tidak cocok buat dia. Tidak bisa dia masuk ke dalam jenjang pernikahan itu. Bravo, berani untuk memutuskan. Bertanggung jawab dia untuk melepaskan
keadaan itu. Walaupun memang saya tahu pasti itu sakit. Sakitnya luar biasa. Orang tuanya pasti rasa sakit, calon mertuanya pun rasa sakit. Kenapa saya tahu ini? Karena ada orang tua yang juga mengadu kepada saya, kok bisa ini terjadi sama anak saya? Daripada bercerai di tengah jalan, lebih baik putus. Pendeta juga kalau counseling, kami tidak hanya memberikan janji-janji surga, tidak. Kalau saat pendeta mengatakan kalian punya kepribadian yang nyaris tidak klop, lebih baik tunda, kami pendeta tidak akan segan-segan. Kalau kami memberikan counseling, kami tidak akan segan-segan untuk mengatakan, hey, coba dipending dulu pernikahannya, ya. Coba dipertimbangkan kembali, pikir dulu. Pada saat kami memberikan counseling pernikahan, bukan berarti, oke, mari kita cepat-cepat selesaikan supaya cepat-cepat menikah. Kami tidak seperti itu, ya. Tapi karena 3 hal tadi, hikmat, takut akan Tuhan, dan tanggung jawab, kami pun pada saat menasehati calon-calon pasangan kami harus dengan penuh tanggung jawab. Oke, nah sekarang kita masuk kepada bagian yang mungkin mendekati akhir lah ya. Jadi pada umumnya kalau dalam menjalin hubungan ya antara pria dan wanita ya, dalam konteks hubungan Kristen yang baik, biasanya tahap-tahapan itu seperti demikian. Kita akan lihat secara cepat ya. Pertama itu berkenalan. Mungkin ada yang masih dalam fase ini, saya kenal dengan seseorang. Ya, bisa saja oleh karena teman mengenalkan dengan temannya. Bisa juga melalui keluarga, ya. Bisa juga kadang-kadang ada lewat aplikasi. Saya pernah ada teman saya di gereja kami sebelumnya. Dia membuat biro jodoh Advent. Biro jodoh Kristen maksud saya, biro jodoh Kristen. Jadi saya lupa nama aplikasinya itu, Brother Daniel. Dia bikin ruang khusus untuk ngechat para muda-mudi Kristen. Jadi bisa lewat aplikasi. Kemudian kadang berkenalan itu bisa juga kita sendiri, ya. Tapi kadang-kadang agak sulit, kecuali Anda punya kemampuan khusus ya, supel dan lain sebagainya. Sulit itu kadang-kadang, kadang-kadang kita tidak bisa masuk pada fase perkenalan ini karena banyak faktor. Mungkin kurang percaya diri, mungkin komunikasi nggak nyambung, mungkin juga canggung, atau ya macam-macam pertimbangan, berbeda tingkat pendidikan, mungkin berbeda profesi sehingga tidak nyambung kalau berbicara, dan kadang-kadang melanggar norma masyarakat. Jadi seperti itu. Kemudian masih dalam tahapan perkenalan juga, apa yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana kita boleh berkenalan dengan sebanyak mungkin orang. Kenapa? Karena Anda akan bisa, jadi begini, karena kita berpikir bahwa kalau kita berkenalan dengan orang itu hanya untuk supaya menambah koleksi teman. Tidak. Sebetulnya saat Anda berteman dengan banyak orang, Anda sementara membentuk jati diri Anda. Maksudnya begini, oh ternyata saya suka berteman dengan dia karena dia itu orangnya begini, supel, rela berkorban demi teman. Oh saya tidak suka dengan si A karena dia egois. Dia itu hanya mementingkan diri sendiri. Dia saklek kalau ngomong. Jadi saat kita melihat kepada teman-teman kita, kita sebetulnya sementara membentuk jati diri kita. Artinya, oh saya suka pasangan saya itu nanti adalah orang yang punya pengertian. Oh ternyata saya agak sensitif, saya kurang halus. Artinya kalau orang ngomong kasar, saya lebih sensitif kepekaan saya. Oh ternyata saya lebih suka dengan kata-kata yang begini. Jadi akhirnya Anda punya satu konsep bahwa kalau saya mau cari pasangan, paling tidak inilah yang menjadi prioritas. Orang itu harus begini, bisa berkomunikasi, dan seterusnya. Sehingga itu tadi saya katakan, saat kita berteman dengan banyak orang, sebetulnya Anda sementara membentuk jati diri Anda. Bukan hanya untuk mengenal dan mengetahui teman-teman. Ya. Nah, jadi inilah yang fase penting untuk membuka komunikasi dan penjajakan perasaan. Jadi di dalam berkenalan inilah, oh kok saya suka ya kalau duduk dekat dia ya. Kok saya senang ya kalau lihat wajahnya. Saya suka ya kalau dia begini dan seterusnya. Nah, ini di dalam fase perkenalan, dan kemudian harus enjoy juga. Ya, harus dinikmati gitu. Jadi jangan jadi beban lah. Saya punya teman satu, saudara kita begini. Kadang-kadang tidak nyambung dalam tahap perkenalan, mau masuk ke pacaran tidak bisa-bisa karena apa? Beda keyakinan. Ya, kadang-kadang kalau beda keyakinan itu satu yakinnya begini, satu begini, ya itu kan prinsip ya. Tapi ternyata maksud dia adalah
si pria yakin banget bahwa dia suka sama cewek ini. Tapi si cewek ini nggak yakin sekali kalau dia bakal nyambung dengan pria ini. Itu mungkin maksudnya versi lain dari beda keyakinan. Jadi dinikmati ya. Nah, kemudian setelah berteman, berkenalan ya, masuk pada fase berikut bersahabat. Jadi kalau berkenalan ini biasanya umum, masih istilahnya kalimat-kalimat juga masih klise. Ya, hanya mau kemana? Atau tinggal di mana atau lagi ngapain, hanya masih umum-umum. Tapi kalau sudah belum ada beban. Kemudian masuk di tahapan berikut berteman, sudah lebih sering berkomunikasi, mungkin hampir tiap hari ya. Inilah yang menjadi tahap selanjutnya dalam komunikasi dan penjajakan perasaan. Ini adalah fase di mana manusia bisa saling mengenal ya, tanpa ada mungkin tanpa ada beban dan lain sebagainya. Nah, kemudian masih dalam fase pertemanan ini, di sini juga adalah merupakan waktu di mana seseorang itu sudah mulai bisa jujur terhadap perasaannya. Teman-teman mungkin pernah dengar begini, aku nggak suka loh kalau kamu begini-begini. Nah, padahal belum ada komitmen apa-apa. Kamu jelek kayak begitu, nggak bagus kayak begitu. Jadi, sudah mulai bisa mengutarakan perasaan. Kan sahabat, teman, lebih jujur terhadap perasaan, jujur juga terhadap perilaku, dan terbuka untuk saling mengevaluasi. Kalau udah sahabat begitu, ya artinya dia ingin supaya hubungannya bisa berlanjut terus dan dalam persahabatan itu bisa mendapat dampak yang positif bagi katakan si pria dan wanita juga bisa mendapatkan dampak yang positif. Nah, dan untuk melatih untuk bisa menjadi baik dan saling tolong-menolong dan kemudian tetap bagaimana Anda menikmatinya. Nah, setelah berkenalan, kemudian masuk di bersahabat atau berteman, ya. Kalau itu masih bisa terus terpelihara, banyak pasangan-pasangan yang diawali dari pertemanan, kemudian masuk kepada mulai. Kalau di Indonesia mungkin tidak umum ya, kencan ini ya, atau dating ini ya. Karena ini belum berpacaran, tapi sudah lebih akrab dari sekedar berteman. Nah, kira-kira begitulah. Nggak apa-apa juga sebenarnya sih. Ya, karena ya ini namanya juga penjajakan. Apa sih bahasa Indonesia? PDKT. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya harusnya saya tulis di sini bukan kencan mungkin ya. PDKT. Jadi kalau kencan atau dating kesannya kebarat-baratan, terlalu vulgar mungkin ya. Oke deh, nanti saya ganti lebih kepada PDKT ya. Jadi ini biasanya pasti diajak pergi berdua ya. Tapi tidak ada janji, maksudnya belum ada komitmen. Kalau saya misalnya dia PDKT sama saya, mungkin ada juga nih yang PDKT sama saya, tergantung lah ya siapa yang bisa lebih merebut hati, lebih cocok misalnya. Ya, itu dia. Jadi masih boleh lah kita di PDKT-in atau PDKT kepada orang lain. Nah, menariknya kalau istilah ini dalam konteks budaya Barat bahwa tidak ada komitmen. Saya bisa pergi sama A sekarang, besok saya bisa pergi sama B, nanti minggu depan saya bisa pergi sama C. Karena ya artinya itulah mungkin pemahaman daripada dating kencan ini ya. Tapi biasanya kalau di budaya ketimuran kita sudah agak lain. Oh, kemarin dia jalan sama ini, kenapa sekarang udah sama ini? Ya memang belum ada ikatan, belum ada perjanjian, belum ada komitmen, wajar-wajar saja gitu ya. Nah, kecuali kita sudah saling terikat secara perasaan, mungkin ada kecemburuan, mungkin ada hal yang lain. Jadi, walaupun demikian, ada yang kita harus perhatikan, bahwa kita harus tetap menjaga sopan santun, tata krama, ya, dan norma-norma kekristenan. Jadi, teman-teman yang sudah ada pada fase dating ini, PDKT ini, nikmatilah. Itu bagian dari tahapan kehidupan sebagai orang-orang muda. Nah, kemudian masuklah di ini mungkin fase yang berikut. Pacaran. Jadi ini seperti apa ya, kalau di dalam dunia bisnis disebut dengan gentleman's agreement. Yeah. Tidak ditulis kayak ada sertifikat itu, mulai hari ini kami berpacaran. Nggak ada seperti itu, bukan sertifikat nikah ya. Tapi sudah ada ikatan. Makanya disebut ini satu ya, apa bahasa Indonesianya ya? Apa kesepakatan inilah bersama lah. Kesepakatan bersama ya. Jadi di sini kita sudah terikat kepada orang yang sama. Ya, beda dengan kencan date tadi, saya bisa pergi dari orang lain ya tanpa harus terikat, tapi kalau sudah berpacaran nanti Anda sudah mau mengikat perasaan Anda, hati Anda kepada seseorang saja. Nah, ini adalah tahapan di mana pasangan itu bisa mengenal kebiasaan-kebiasaan satu sama lain, saling menjajaki sifat-sifat,
Kemudian saling mengenal lebih dalam. Oh, ternyata pacar saya ini orangnya demikian. Oh, oke. Kalau nanti masuk di pernikahan, kira-kira saya kuat nggak menghadapi dia sebagai istri saya? Oh, ternyata pria ini orangnya begini, kasar. Nah, saya kalau jadi istrinya nanti bagaimana? Saya siap nggak nanti ini? Apakah hanya cukup? Apakah nanti hanya kata-kata kasar? Apakah punya potensi kepada KDRT? Nah, itu saat-saat seperti inilah. Berpacaran itu wajar masih bisa putus. Betul. Gitu ya. Ini bukan tahapan yang sudah tidak bisa balik lagi, point of no return. Bukan ya. Tapi tahap di mana pasangan itu membuktikan tanggung jawab dan kasihnya kepada Tuhan. Nah, di sini tanggung jawab itu bermain. Ya, kepada pasangan, kepada keluarga, masyarakat, dan dengan cara menurut hukum dan norma-norma agama yang benar. Artinya pada batas-batas yang wajar, ya mungkin bersama-sama di mall, di library, mungkin ke gereja, ya kalau bisa dibawa itu adalah jauh lebih baik. Nah, kemudian masih di fase berpacaran ini tetap menjaga sopan santun, tata krama dan norma-norma kekristenan, dan masih bisa putus kalau tidak sepakat, ya kalau tidak enjoy itu biasa. Nah, tapi kalau sudah berhasil melewati fase ini, Anda mungkin bisa masuk pada fase berikutnya. Satu level sebelum pernikahan, yaitu tunangan, ya, engagement, ya. Nah, di mana pasangan di sini biasanya sudah mulai melibatkan keluarga besar. Orang-orang sudah pada tahu, oh dia pasangannya ini, mereka sudah mau menikah bulan ini. Sekarang ini mereka sudah lebih serius lagi masuk pada tahapan pertunangan. Jadi sudah memperkenalkan kehidupan keluarga atau komunitasnya dengan lebih dalam lagi. Ini calon istri saya, ini calon suami saya. Dan waktu dalam pertunangan ini biasanya untuk mempersiapkan acara pernikahan. Baik secara pribadi, ya, mental maupun rohani, maupun secara sosial dengan masyarakat. Orang-orang sudah mulai diperkenalkan, ya ini calon istri dan seterusnya. Tapi again, masih bisa putus. Kita punya pasangan. Kenapa? Ya banyak, ada yang sudah sebar undangan. Oh iya, betul. Sudah bayar gedung. Betul. Ya, sudah seperti itu. Putus. Tetap aja bisa putus. Jadi, which is kalau kita lihat mungkin bukan pilihan yang baik, ya, tapi itu jauh lebih baik, seperti tadi Julia katakan, daripada sudah masuk di pernikahan dan kemudian pada akhirnya pisah. Itu sangat lebih menyakitkan lagi. Ya. Lebih bagus Anda putus. Dan kami seperti tadi saya katakan, dalam konseling, kami pernah melakukan hal itu. Oh, pending dulu, tunda dulu, geser 3 bulan lagi. Masih seperti itu lagi, kami minta lagi, geser 3 bulan lagi. Daripada nanti saya setujui pernikahan kalian hanya habis berantem dalam rumah tangga. Kami tidak mau untuk masuk pada rumah tangga, pasangan-pasangan yang kami konselingi, masuk dengan penderitaan. Kami mau Anda masuk dengan sukacita, happiness. Ingat tujuan pertama tadi? Bahkan itu karakter yang dibutuhkan juga oleh para pria dari wanita. Nah, seperti itu. Nah, permasalahan dari tadi kan ada kata-kata ya masih bisa putus kok, masih bisa putus. Nah, kadang-kadang ini dia nih, saya masih belum cocok sama dia. Kalau putus gimana? Ini pertanyaannya. Jadi kalau kita masuk dalam hubungan Kristen the right relationship, bukan berarti kita tidak bisa putus, teman-teman. Ya memang kalau memang harus putus ya mari kita deal dengan itu. Mungkin ya. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Betul. Ketimbang apa yang sudah sementara hadapi saat ini. Karena putus cinta, putus itu sebenarnya biasa. Bahkan kalau sudah sempat bertunangan sekalipun biasa. Ya mungkin malu ya, ada emotional sakit secara emosi. Tapi bukan berarti kalau kita sakit secara emosi hilang akal sehat, bunuh diri. Ini yang paling kita takuti sih sebenarnya. Jadi trauma dan bunuh diri. Nah, ini repotnya ya. Kadang-kadang ini kita mungkin ketawa saat ini. Oh, sudah mungkinlah seperti itu. Begitu putus, sudah selesai. Rasanya hidup mau hancur, langit runtuh. Langit sudah runtuh. Tidak ada lagi yang bisa kita pikirkan. Saya biasanya kalau memang ada teman yang putus seperti itu, saya kasih waktu at least 1 hari untuk dia menangis. Tetapi bukan ditinggal ya, kalau ada teman yang seperti itu, 1 hari dia menangis, kalau boleh dia menangis bersama-sama saya. Ya, lebih baik dia menangis bersama-sama dengan saya daripada dia menangis sendiri di kamarnya, menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak baik sehingga hilang akal sehatnya dan tahu-tahu kita hanya tinggal mendengar namanya saja. Ya, memang
Saya ngerti, lebih gampang bicara daripada mengalami. Saya mengerti. I've been there, I've done that. Saya juga pernah putus cinta dan pernah merasa sakit hati. Ya, harus dikompensasi. Permasalahannya, pikiran kita itu mau nggak mengalihkan pikiran itu kepada yang lain. Kita yang memanage pikiran kita. Kita yang harus mengalahkan pikiran jahat itu. Inilah mungkin salah satu yang paling sulit dalam kita mengontrol sesuatu, adalah mengontrol pikiran kita. Ya, jadi kadang-kadang, oh, saya putus, nanti saya gimana? Saya jadi perawan tua, bla bla bla. Padahal it's not always like that. Ingat tadi kata pendeta, mungkin ini sudah maksud Tuhan supaya Tuhan bisa memberikan yang lebih baik gitu ya. Oke, emosi itu ada, menangislah 1 hari, 2 hari, tapi kalau menangis air matanya sudah selesai, mari. Ya, cari kegiatan lain. Come on. Ya, gunakan akal sehat itu, evaluasi diri kita, tapi bukan menyalahkan diri. Ya, kalau putus itu bukan karena ya mungkin kita salah, mungkin dia salah, banyak hal yang bisa disalahkan. Tapi bukan berarti beban kesalahan itu semua sepenuhnya kepada kita. Tidak, itulah makanya saya bilang evaluasilah diri kita sendiri, bukan menyalahkan diri. Dan itu bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk koreksi diri, gitu ya. Evaluasi untuk menuntun pada koreksi. Jadi, berarti nanti kalau saya dapat kesempatan lagi untuk bertemu dengan orang yang bisa saya kasihi, maka saya harus begini, 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 dan begini. Tidak lagi yang begini, begini, begini. Jadi itu salah satu hal yang kita bisa buat. Itulah juga mengajarkan kita menjadi dewasa. Ya, bukan berarti bukan kita mengecilkan seseorang, tapi kita harus belajar dewasa dari kesempatan yang jelek ini sehingga kita bisa move on. Ya. And then enjoy yourself. Kalau sudah putus ya sudah. Mari kita nikmati kesendirian kita, kesedihan kita, cari kegiatan lain. Kalau traveling, enjoy, meet other people, move on. Mari. Kesimpulannya, udah panjang banget. Jadi, mohon maaf ini kelihatannya lebih sedikit 5 menit ya. Terakhir ini kesimpulan. Jadi bagi orang-orang muda untuk memiliki the right Christian relationship, selalu mulai undang Tuhan. Selalu awali dengan mengundang Tuhan di dalam hubungan saudara. Banyak berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, saya mau begini. Tuhan, saya suka sama dia. Tuhan, saya begini. Komunikasi dengan Tuhan, berdoa. Tuhan akan tunjukkan kepada saudara apa langkah yang saudara harus ambil. Kemudian, saat itu dikabulkan, miliki pasangan hidup adalah ini hal yang alamiah dan alkitabiah. Ya, walaupun juga ada teman-teman yang pada akhirnya memilih untuk stay single, ya itu their special calling lah ya. Artinya bisa saja ada yang seperti itu. Kemudian mencari pasangan hidup ini ya susah-susah gampang atau ngeri-ngeri sedap kalau istilahnya Julia. Susah-susah gampang karena tidak cukup hanya pakai mata, telinga, dengar kata-kata gombal, kata-kata yang menyenangkan, pujian, atau dengan hanya pakai hati. Ingat, cinta itu adalah prinsip. Kita pernah bahas juga ya di Instagram ya, dengan teman-teman dari Promise. Ada 3 itu kalau masukin hubungan Kristen. Adalah akal sehat, kemudian takut akan Tuhan, dan penuh tanggung jawab. Jadi seperti itu. Nah, kemudian lewati fasenya, nikmati proses. Proses ini juga penting. Itu adalah hal yang kita nikmati. Kadang-kadang orang terlalu berfokus, pokoknya saya harus nikah sama dia. Jalannya mau bagaimana, itu saya tidak peduli. Pokoknya saya harus nikah. Itu mungkin kurang enak juga ya. Waktu kita masuk kepada pernikahan itu tidak punya cerita untuk kita ceritakan ke anak-anak kita. Tapi saat kita menikmati prosesnya, pernah putus, nyambung lagi, pernah susah, misalnya gitu ya. Saat masuk nanti itu Anda akan betul-betul menikmati hubungan Anda, rumah tangganya, dan seterusnya bisa menjadi bahan cerita yang Anda turunkan kepada anak-anak Anda, kepada orang lain. Ya, jadi banyak gunakan akal sehat dan jangan lebih banyak menggunakan emosi. Makanya saya katakan tadi, ya, cinta itu bukan hanya perasaan, tapi cinta itu adalah prinsip. Ya, cinta itu adalah prinsip. Ini yang harus dibedakan. Kita sudah bahas, saya tidak ulangi. Yang lalu di I Promise ya kita bahas juga di live Instagram ya. Nah, kalau ini belum terjadi,
kembali lagi kepada poin nomor 1. Banyak berdoa. Halnya seperti itu ya. Kira-kira begitulah teman-teman orang-orang muda. Sahabat I Promise, dimanapun Anda berada, inilah yang kita bisa berikan pada malam hari ini. Sedikit tips and bukan trik ya, tapi hal-hal yang penting yang kita bisa ambil, pegang di dalam kita menjalin hubungan Kristen yang baik. Saya berikan pada Ines. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasan pada malam hari ini. Teman-teman yang merasa terberkati boleh menuliskan responnya, boleh mengatakan amin, ada yang mengatakan to God be the glory. Oke, terima kasih untuk pembahasannya, sangat luar biasa. Pak Pendeta dan Ibu Pendeta, ini kita ada beberapa pertanyaan yang masuk pada saya. Saya akan bacakan ya. Yang pertama, boleh nggak kita merahasiakan sesuatu dari istri, atau karena kalau istri kan merahasiakan sesuatu dari suami itu fine aja, tapi kalau sebaliknya itu gimana? Nah. Kalau menurut saya suami istri itu tidak boleh merahasiakan segala sesuatu. Untuk surprise birthday party, untuk surprise anniversary ya oke lah, tapi sesuatu yang prinsip itu bukan sesuatu yang harus dirahasiakan. Contohnya kita punya baggage sebelumnya, itu akan menjadi beban kepada kita kalau kita rahasiakan. Tapi kalau kita punya baggage yang penting untuk pasangan kita tahu, itu sebaiknya kita buka. Kalau hanya untuk surprising her, on an anniversary, on a birthday, itu sih ya oke ya. Tapi sesuatu yang prinsip tidak boleh dirahasiakan. Ya, itu akan berbahaya, membuat hubungan jadi tidak baik, ada yang disembunyikan, itu akan kelihatan dari raut wajah, dari gerak-gerik, dan lain sebagainya. Apalagi kalau itu sesuatu yang prinsip, dan begitu nanti ketahuan, itu akan membuat masalah baru yang lebih rumit, lebih susah untuk diselesaikan. Jadi, itu yang saya katakan tadi. Pernikahan itu adalah, atau rumah tangga itu adalah, cinta itu adalah prinsip. Jadi, pahit, manis, saya akan sampaikan bahwa ini beginilah keadaan saya. Daripada, seperti tadi Julia katakan, ditutup-tutupi, oh ternyata saya punya banyak baggage. Orang tua saya yang tanggung. Saya punya 2 adik lagi, saya yang harus tanggung biayanya. Itu financial, itu baru financial. Tapi dia tidak boleh tahu ini. Kalau dia tahu, dia tidak mau menikah nanti dengan saya. Ya, itu kalau sebelum menikah. Tapi kalau sudah di dalam pernikahan, mungkin ada sumber-sumber income tertentu yang dipakai secara khusus mungkin untuk hal-hal yang lain. Katakanlah baik sebetulnya, misalnya menolong keluarga suami misalnya. Tapi tanpa diketahui oleh istri juga itu tidak baik. Diskusikan sama-sama ya, semua. Karena apa? Hidup kita aja udah nyatu kok ya. Suami dan istri menjadi satu, masa yang lain-lain nggak nyatu? Termasuk juga pikiran, hal-hal yang menjadi rahasia, semua disampaikan ya, seperti itu. Termasuk hutang. Saya nggak tahu apakah ini maksudnya dirahasiakan. Kalau dia lebih spesifik, mungkin kita bisa enak menjelaskan ya. Kadang-kadang mungkin merahasiakan siapa mantannya atau apa. Saya sih cerita aja semua sama istri saya. Saya juga cerita sama suami saya. Saya pernah pacaran sama ini, saya pernah begini. Is it okay with you? This is my ex dan lain sebagainya. No problem. Bahkan saya mau ketemu dengan mantan saya, silakan. No problem. Contohnya begitu. Kalau saya ceritakan kelamaan nanti kita punya acara. Tapi intinya begitulah, terbuka. Terbuka. Kita tidak akan merasa ada beban. Ya. Betul. Terima kasih Karina punya komentar ya. Mudah-mudahan apakah ini pengalaman Karina atau dia hanya sependapat dengan ini. Jadi gitu, kalau menurut kami begitu. Jangan ada yang dirahasiakan. Betul sekali. Silakan. Baik, semoga menjawab ya yang bertanya. Jadi nggak ada yang perlu untuk dirahasiakan. Oke, pertanyaan kedua ada ini yang tadi dalam konteks sudah berumah tangga ya, suami istri ya. Kalau misalnya berpacaran atau bertunangan ya mungkin masih ada yang harus kadang-kadang ada yang harus direm-rem juga gitu untuk diinformasikan. Iya. Gitu. Kalau masih pacaran belum 1 kan Pak Pendeta ya? Ya betul. Masih 2. Oke, pertanyaan kedua, seperti yang diamarkan bahwa salah satu tujuan menikah adalah untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Nah, bagaimana sudut pandang kekristenan melihat paham child free? Jadi banyak sekali kan yang memutuskan untuk nggak mau punya anak gitu. Yang akhir-akhir ini mulai dipromosikan di mana-mana. Nah, alasan terutama untuk mereka adalah bahwa dunia ini
udah ngerasa nggak semakin baik, baik dari ekonomi, kondisi alam dan seterusnya. Gimana? Ini bukan kasus yang apalagi aneh lagi, karena kami juga banyak punya teman, bahkan ada pendeta juga yang memutuskan untuk child free. Ada pasangan yang kita konseling ada juga, pasangan kita konseling juga, kita nikahkan, sampai mereka hari ini begitu. Memutuskan untuk tidak memiliki anak. Ya, memang saya mau bilang apa ya? Kalau secara alamiahnya, secara takdir, bukan takdir ya, secara yang sudah diciptakan Tuhan, ini adalah kita untuk procreation, betul. Tapi again, tadi memasuki hubungan pernikahan atau memasuki sesuatu relationship itu dengan hikmat akal budi, takut akan Tuhan, dan penuh tanggung jawab. Hikmat akal budi dan tanggung jawab ini pun berperan penting dalam kita membawa seorang anak ke dalam dunia ini. Kalau saya sebagai manusia, merasa tidak sanggup untuk membesarkan seorang anak, adalah lebih bertanggung jawab bagi saya, untuk tidak membawa anak itu ke dalam dunia, jikalau saya tidak mampu memeliharanya. Akan lebih berdosa saya kalau saya membawa anak ini ke dunia, tidak bisa mengarahkannya untuk dekat kepada Tuhan, tidak bisa mempertanggungjawabkan hidupnya, dan akhirnya anak ini jatuh ke dalam dosa dan jauh daripada Tuhan. Lebih berdosa saya kepada Tuhan daripada saya tidak melakukan procreation. Itu menurut saya. Kalau saya punya pandangan yang artinya untuk menambahkan ini. Jadi orang tidak memiliki anak itu bisa saja karena memang keadaan-keadaan tertentu, ya. Tapi kalau konteks pertanyaan ini kami memahaminya bahwa sebetulnya dia bisa, tapi memilih untuk tidak punya. Ya. Mudah-mudahan kami salah, tidak salah ya. Kalau salah boleh dikoreksi. Begitu pemahaman kami terhadap pertanyaan ini. Ya, jadi sebetulnya ya pilihan itu ada sama kita. Tuhan sudah menciptakan demikian adanya secara Alkitab seperti itu. Ya, tapi kalau kita mungkin merasa bahwa kayaknya kami tidak siap jadi orang tua atau belum waktunya, ya kita punya pertimbangan tersendiri untuk hal-hal yang demikian. Ya, tapi kalau dari sudut pandang Kristen, kalau memang dia punya kesempatan itu, mampu, bisa, tapi kemudian sengaja dihalangi, ya mungkin agak kurang pas juga ya. Unless memang dia tidak bisa, dalam arti memang Tuhan tidak kasih kepercayaan untuk, tidak ada yang tidak mungkin. Lihat di dalam cerita Alkitab, banyak itu yang seperti contohnya ibu dari Samuel, kemudian siapa lagi ya, Ribka, dan yang lain-lain yang tadinya sebetulnya mereka tidak bisa untuk melahirkan, tapi kemudian Tuhan izinkan hal itu terjadi. Itu adalah pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Ya, tapi mungkin pertanyaan ini timbul oleh karena ada juga pasangan-pasangan demikian. Jadi itu terpulang kepada masing-masing. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang Kristen, kalau hal itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, silakan. Tapi kalau itu kita sengaja untuk tidak punya, ya saya nggak tahu ya. Mungkin orang tersebut punya alasan tersendiri kenapa tidak ingin punya anak. Kita tidak bisa tahu. Ya. Dan kita tidak bisa menghakimi. Menjustifikasi. Atau karena kadang-kadang memang kalau misalnya dia merasa tidak sanggup untuk punya anak dan mengakui itu kepada Tuhan dan akhirnya memutuskan untuk tidak punya anak, saya rasa Tuhan pun akan mengerti. Tapi saya tidak akan menghakimi orang-orang seperti itu. Karena saya mengakui walaupun anak saya cuma 2, tidak mudah membesarkan anak-anak saya. Dan saya sampai hari ini masih berharap supaya anak-anak saya tetap dekat kepada Tuhan. Tetapi kalau saya sebagai orang tua tidak sanggup, atau kami secara orang tua tidak sanggup membawa anak kepada Tuhan dalam dunia seperti ini, mungkin adalah bijaksana untuk tidak membawa anak itu ke dalam dunia ini. Itu. Jangan kalau sudah punya anak diterlantarkan. Itu lebih berdosa lagi, dan banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu gitu. Sudah dia melahirkan harus diserahkan untuk diadopsi. Itu kan rasanya bagaimana gitu. Sedangkan anjing aja kita, kalau maaf kata ya, kami penyayang binatang, anjing aja kami enggak sanggup untuk, enggak tega dia terlantar. Lebih baik anjing itu saya
neutered, saya steril, daripada nanti anak-anaknya saya tidak bisa urus gitu, atau anjing itu terlantarkan buang gitu. Kita bukan binatang, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kita bukan yang kayak kucing gitu. Kalau kucing melahirkan, dia cium anaknya tidak cocok, dia buang ke sana. Itu we are not like that gitu ya. Kita punya hikmat, kita punya akal budi. Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus punya rasa tanggung jawab. Kalau kita melahirkan terus serahkan pada orang tua macam apa kita jadinya? Jadi intinya adalah itu pilihan daripada pasangan itu sendiri. Jadi susah juga untuk mengatakan salah benarnya. Ya. Jadi that's an option yang orang itu bisa bikin. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Semoga menjawab ya bagi yang bertanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, prinsip saya ambil dari chat, prinsip hidup rumah tangga yang diajarkan oleh Nyonya Ellen G. White dan Alkitab itu apakah tradisional atau modern? Kalau saya membaca bukunya sih, dia lebih kepada modern sih, karena di dalam zamannya juga ada ibu-ibu yang sudah bekerja, yang yang harus bertanggung jawab terhadap keluarganya gitu ya. Karena dan itu menurut saya realistik ya, bahwa kalau ibu bekerja, walaupun dia bekerja, dia harus tetap bertanggung jawab kepada rumah tangganya. Demikian juga bapak. Kalau bapak bekerja, ya tetap dia harus punya tanggung jawab kepada anak-anaknya, kepada rumah tangganya. Itu adalah suatu prinsip yang modern menurut saya ya. Kalau prinsip yang lebih jauh daripada itu terpisah, kadang-kadang ada juga rumah tangga yang memilih bahwa kalaupun kami menikah, kami hanya menikah secara badani, duit sendiri, hidup sendiri. Itu bukan tidak ada di dalam buku-bukunya, begitu. Ya, di satu sisi bisa seperti itu, tapi mungkin kalau kita telah lebih dalam situasi-situasi tertentu, tulisan-tulisan dari penulis Kristen ini seolah-olah menjurus seperti apa yang Julia sampaikan tadi. Tapi kalau kita lihat di sisi yang lain, kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata ini tulisan-tulisannya mengarah pada konsep tradisional. Tadi konsep tradisional dan modern itu adalah pandangan daripada para konselor, gitu ya, bukan dari penulis Kristen ini. Nah, jadi artinya ada situasi-situasi, misalnya contoh begini, ada kaum ibu hendaklah engkau yang bertanggung jawab terhadap seisi rumahmu, menyediakan makanan bagi mereka dan lain sebagainya. Ini kan nilai-nilai dari konsep pernikahan tradisional. Tapi seperti tadi Julia katakan juga bahwa peran, tanggung jawab mendidik anak bukan hanya kepada ibu, tapi bapak juga harus. Nah, itu seperti konsep pemikiran pernikahan modern. Jadi betul tadi, ada yang di satu situasi arahnya seperti kepada mendukung konsep pemikiran pernikahan modern. Tapi ada juga di konsep yang lain, kalau kita baca, seperti mendukung kepada konsep tradisional. Jadi ini bukan berarti ini benar, ini salah, bukan. Jangan salah mengerti ya tentang konsep pernikahan ini. Jadi itu sebenarnya ada opsi yang teman-teman bisa pilih gitu. Bukan berarti tradisional yang benar, modern salah atau sebaliknya, bukan begitu. Tapi inilah pilihan jalan yang Anda akan jalani kalau Anda menikah nanti, kira-kira begitu. Betul. Jadi bukan berarti harus modern kita ya karena zaman modern, bukan juga. Banyak ada yang begitu yang sudah di zaman modern dia masih suka yang konsep pernikahan tradisional. Istri di rumah, urus anak, saya kasih gaji semua, kamu masak, nyuci, ngepel apa segala macam. Saya yang kerja cari duit, kamu nggak usah pusing. Ada juga pria yang begitu ya. Saya lihat Jun dari Batam senyum-senyum. Mana tahu dia juga punya pemikiran begitu kali nanti kalau saya menikah atau sudah menikah mungkin. Kalau belum nanti saya mau yang kayak begini nih. Ya ini adalah pilihan yang teman-teman bisa buat gitu loh. Bukan berarti ini benar ini salah, tidak. Ya. Jadi kalau ditanya apakah penulis Kristen itu menjurus kepada konsep modern atau konsep tradisional, ya itu tadi seperti jawaban tadi dan itu tergantung teman-teman yang menjalani gitu kira-kira. Dan mungkin ada juga malah yang ada sekarang malah ada konsep lagi yang memang sangat-sangat modern di mana pernikahan itu istri yang cari kerja, suaminya menjadi bapak rumah tangga. Benar-benar beliau yang mengurus anak, ya kan, masak di rumah. Itu sekarang sudah bukan sesuatu yang aneh lagi. Alasannya apa? Kenapa suaminya tidak bekerja? Istri saya gajinya 3 kali lipat lebih besar daripada saya, ya.
Nanti kalau saya pergi juga bekerja dengan gaji yang lebih kecil, anak-anak saya sama siapa? Again, pemikiran yang modern. Pemikiran itu sudah ada dan sangat-sangat realistis di zaman sekarang gitu kan. Tetapi bukan berarti dengan konsep pernikahan yang seperti itu, saya yang cari kerja, suami yang di rumah, bukan berarti kita sebagai perempuan harus melecehkan si pria. Justru pada saat seperti ini, kalau ada memang rumah tangga yang dengan situasi seperti ini, yang si istri harus lebih kaya sama suaminya. Luar biasa suami ini bisa rela gitu mengikhlaskan karirnya demi menjaga anak-anaknya di rumah. Ya, kita udah ada juga ya beberapa yang teman-teman yang pernikahannya seperti itu. Memang mungkin untuk sementara waktu, tetapi itu sesuatu pengorbanan yang dilakukan oleh si pria itu untuk menjaga keberlangsungan rumah tangganya. Ingat tadi yang saya bilang, dalam hubungan kekristenan yang benar, hikmat, akal budi, takut akan Tuhan, dan tanggung jawab itu harus menjadi bagian kita. Jadi kalau ini terpaksa dilakukan, we do everything we can for the family. Kalaupun terpaksa si istri yang bekerja keluar dan suami menjaga anak-anak di rumah, kalau itu menjaga keutuhan rumah tangganya, why not? Why not? Ya, ada sih yang lebih modern lagi mengatakan begini, rumah tangga itu adalah workshop. Suami work, istri shop. Tapi apakah teman-teman setuju? Kita nggak tahu ya. Ya itu hanya sekedar tambahan saja. Konsep mana yang Anda mau? Jadi itu pilihan ada sama Anda. Workshop kah? Atau yang tradisional kah? Atau yang konsep modern? Ya, hanya intermezzo tambahan. Demikian Ines. Ya, terima kasih untuk menjawab yang dari pertanyaan saya. Semoga menjawab ya teman yang tadi sudah bertanya. Oke, selanjutnya pertanyaan, bagaimana statement yang mengatakan bahwa lebih baik apabila seorang pria tidak menikah? Ya itu tadi, tadi kita kan sudah mengatakan ya, ada alkitabiah juga kalau tidak mau menikah. Ya, kalau tidak mau, tapi alasannya apa? Kalau tidak menikah hanya untuk jadi player, itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Tapi kalau tidak menikah karena memang dia mau fokus kepada pelayanan, dia mau penginjilan, dia mau membantu pekerjaan Tuhan, wajar-wajar saja. Paulus pun adalah seorang yang single. Tapi again, kalau dia hanya single karena I want to be a player, ya enggak, itu bukan sesuatu yang dianjurkan ya. Sama cewek-cewek sekarang dengan segala emansipasinya juga sama. I want to be single because I want to enjoy my life gitu. Again ya, cewek-cewek apalagi dengan bebasnya alat kontrasepsi buat para wanita, bukan berarti cewek juga diizinkan untuk menjadi player. Ya, gitu. Ya, jadi itu di luar konsep koridor kekristenan, ya. Nah, jadi saya mau tambahkan sedikit dalam hal ini, periksa motif Anda. Kalau Anda merasa Anda lebih nyaman, leluasa, bisa melayani dengan lebih baik, sehingga Anda tidak perlu menikah, that's your choice. Dan berdoa, tetap berdoa. Kan nasihat tadi kesimpulan itu, berdoa, langkah pertama, kemudian berdoa lagi. Kalau memang panggilan Tuhan bagi Anda untuk keep single, stay single, ya itu ya urusan Anda dengan Tuhan. Ya, jadi kita tidak bisa dengan mudahnya untuk menyalahkan atau mengatakan oh iya ini yang benar. Nah, ada di bagian lain dari 1 Korintus 7 itu mengatakan kalau kita tidak tahan untuk hidup sendiri, carilah, menikahlah. Nah, itu seperti itu ada di 1 Korintus 7 tadi. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika sudah sepakat dalam membahas masa depan dan sangat cocok, tetapi ini masalahnya karena beda keyakinan atau denominasi. Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Kalau menurut Pak Pendeta dan Bu Pendeta, bagaimana nih pendapatnya? Ini banyak sekali nih permasalahan kayak gini. Ya, itu. Jadi ini masalah yang umum ya. Jadi bukan beda keyakinan yang saya sebutkan tadi ya. Si cowok yakin banget sama perasaannya, si cewek kok kayak kurang yakin bahwa ini jodohnya. Bukan itu, tapi ini lebih kepada pendirian, masalah iman, keyakinan. Jadi ini seharusnya menjadi prioritas di dalam menentukan pilihan. Saya ulangi.
Masalah iman, keyakinan ini haruslah menjadi prioritas dalam Anda menentukan pilihan. Kalau Anda ingin bermain-main dengan hal yang demikian, maka Anda akan sulit sendiri. Saat perasaan Anda sudah terikat satu dengan yang lain, sudah tidak bisa dipisahkan, baru kita sadar, wah, ini dua-dua teguh sama prinsipnya. Yang di sana setia 5 waktu, saya di sini juga tiap minggu saya ke gereja. Bagaimana ini? Sementara perasaan kita nyatu, misalnya gitu ya. Nah, itulah pentingnya itu akal sehat kita, takut akan Tuhan di awal. Saya mau kasih tahu, kita jujur-jujur saja. Yang sudah masuk pada rumah tangga di sini, kalau ada teman-teman yang sudah hadir, kita sudah datang dari latar belakang satu iman, bahkan sudah satu suku, satu alma mater, apalagi satu gereja, satu kampung. Tidak menjamin bahwa kita tidak ada masalah dalam rumah tangga. Betul nggak yang sudah menikah di sini? Ya, saya lihat tadi ada Sister Judith. Ya, ada yang lain lagi. Tidak menjamin, apalagi sudah beda asal, satu dari timur, satu dari barat, satu dari tengah, satu dari selatan, ya, atau yang berbeda keyakinan. Memang secara Alkitab disebutkan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seiman. Itu jelas disebutkan sama Rasul Paulus. Jadi ya harus punya satu keyakinan, satu iman. Kita sudah satu iman saja kadang-kadang bisa berbeda-beda pandangan, beda pendapat, pengertian terhadap satu hal. Jadi jangan lagi menambah-nambah masalah. Di sini juga Anda dilihat standar prioritas Anda di mana? Materikah, perasaankah, atau nilai-nilai rohani? Saya mau sampaikan. Itu semua memang bebas Anda pilih. Tapi saat Anda menempatkan Tuhan yang pertama, nilai-nilai rohani Anda tempatkan di atas daripada pilihan-pilihan atau apa istilahnya? Saya lagi bicara apa tadi? Persyaratan-persyaratan yang lain atau penyebab-penyebab yang lain untuk masuk pada pernikahan, maka pada akhirnya nanti Anda akan dapati hubungan Anda tidak seperti yang diharapkan atau yang Tuhan harapkan. Tapi saat kita menempatkan Tuhan yang pertama, minta tuntunan Dia, ya mungkin sulit, tidak masalah. Tapi kalau Tuhan yang berikan, saya yakin dari pengalaman itulah yang terbaik. Ya, tapi kalau kita lebih banyak menggunakan perasaan, nah inilah yang terjadi. Sudah kadung tresno, udah nggak bisa dipisah lagi, udah kepalang, udah sayang banget, ya udah susah. Tapi kalau dari awal, akal sehat kita jalan, takut akan Tuhan, pertimbangan jalan, nah saya rasa kita sudah akan punya batasan. Oh sorry, maaf. Tapi kadang-kadang ada orang berdalih, mau menarik jiwa, ya, mau menarik jiwa. Ya, which is kelihatannya niatnya baik, motifnya baik. Modus. Ya, tapi bisa-bisa juga jadi modus gitu. Tapi hati-hati, bisa-bisa kebalikan, gitu ya, bisa-bisa kebalikan. Ya, jangan bermain-main di area yang Anda tidak yakin. Kecuali Anda yakin sekali akan prinsip Anda, silakan Anda masuk. Tapi kalau tidak, lebih bagus jangan. Betul. Kalau dari saya seperti itu. Saya setuju. Dikuatkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, setelah menikah ini biasanya ada yang bilang, apakah ada jaminan untuk bisa hidup toleransi dan saling paham? Sudah pasti kayaknya agak susah ya Pak Pendeta ya. Yang seiman saja, toleransinya kecil pada saat sudah menikah. Apalagi yang tidak sepaham. Itu pasti akan keluar gitu ya. Dan pada saat itu keluar, kalau mereka bisa bertahan, ya puji Tuhan. Karena prinsip, yalah sudahlah, saya sudah menikah, jangan lagi saya sudah berdosa karena menikah yang tidak selaras ini, jangan lagi saya tambah berdosa dengan bercerai. Ya inilah menjadi salib saya, ya bagus satu. Dan bertekunlah, berarti dia punya ketekunan iman itu, keteguhan iman, dan dia punya pilihan itu harus dipertanggungjawabkan. Ingat tadi, ya 3, hikmat akal budi, takut akan Tuhan, bertanggung jawab gitu. Jadi kalau memang terpaksa kita masuk dalam situ, tanggung jawab. Dengan bagaimana? Berdoa yang banyak. Oke, counseling untuk masuk pada pernikahan itu, premarital counseling itu
itu bukan menjadi jaminan bahwa rumah tangga yang dimasuki nanti bebas dari masalah, tidak. Tapi itu seperti manual, seperti buku manual. Kalau Anda membeli device, laptop, televisi, apalagi mesin cuci, kulkas, biasanya ada buku panduan. Betul? Jadi untuk menghadapi ini troubleshoot, oh kalau dia listriknya mati, kalau lampu ini mati, berarti ada masalah di sini. Oh kalau ini tidak dingin, kulkasnya ini yang harus diganti. Kira-kira begitu. Ini harus lampu operasi ini harus nyala. Kalau tidak, berarti ada masalah di sini. Kalau power tidak ada, mungkin. Nah, jadi manual premarital counseling itu seperti itu untuk memberitahukan ini potensi masalah. Begini kira-kira cara penyelesaian. Tapi Anda yang akan hadapi. Suami dan istri itu yang akan menjalani, memperbaikinya. Tidak ada orang lain yang bisa masuki, baik orang tua, bahkan pendeta sekalipun, tidak bisa masuk untuk datang selalu mendamai-damaikan gitu, tidak bisa. Karena rumah tangga itu Anda yang jalani, Anda yang membentuk sukacita dan kebahagiaan di sana. Jadi kalau dikatakan pertanyaan tadi, apakah kalau sudah masuk ke rumah tangga sudah dijamin bahwa kita sepaham, gitu ya tadi ya pertanyaan, apa dijamin bahwa kita selalu sependapat, gitu Ines ya? Punya toleransi dan ini. Oh, toleransi lebih Iya, toleransi. betul sekali. Iya. Kayaknya ada hubungannya juga dengan apakah ada hubungannya dengan apa namanya beda keyakinan itu ya? Ya, iya, related. Pertanyaan. Jadi lebih kepada kita bahas saja apa yang ditanyakan tentang toleransinya. Ya, biasanya begitu. Itulah yang kita sebut dengan istilah pengertian. Suami akan lebih banyak mengerti tentang istrinya, istrinya juga akan lebih banyak memahami tentang suaminya. Itulah yang mungkin di satu sisi kita bisa lihat sebagai bentuk toleransi, tapi bisa juga bentuk pengertian. Artinya gitu ya, menyesuaikan diri. Aduh, memang suami saya beginilah, udah dia memang modelnya, ya sudahlah, saya ngerti aja, saya ikutin aja. Atau sebaliknya, memang istri saya begini, doyannya belanja, udahlah siaplah kalau tiap kali gajian habis langsung setengah di hari pertama, doyan belanja. Jadi sudah mulai mengerti. Tapi kalau itu menyangkut prinsip, kita harus juga berani untuk menyampaikan, mengajarkan begini, seharusnya begini, begitu dan lain sebagainya. Jadi walaupun tidak ada jaminan, tapi biasanya kecenderungannya begitu, sudah saling pengertian, jadi bisa saling tolerir satu dengan yang lain. Kira-kira begitu. Oke. Ya, oke, kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Itu karena pada saat pandemi sekarang ini adanya pembatasan untuk bertemu orang-orang, artinya jarak bertemu. Kira-kira bagaimana caranya bisa mengenal karakter seseorang hanya melalui virtual? Ya, oke. Ini menarik ini. Kita berbicara tentang realitanya. Ini beginilah keadaannya sekarang ini seperti ini. Tapi saya mau sampaikan bahwa apa ya? Ya kalau kita punya niat yang baik, banyak cara sebetulnya bisa kita tempuh ya. Ya, artinya memang banyak penghalang. Tetapi di satu sisi dengan keterbatasan kita bertatap muka itu bisa menjadi kesempatan yang lain untuk berkomunikasi lebih intensif misalnya gitu ya. Tapi dalam batas-batas yang normal, yang wajar. Bukan sampai stalking, menguntit apa istilahnya, mengikuti sampai dia ngapain aja, dia lagi duduk di mana kita tahu, semua kita ngikutin terus gitu ya, stalking ya apa istilahnya? Ya, kalau stalking. Ya menguntit, ngintip dari jauh-jauh sambil melihat lu lagi di sini ya lagi. Ya itu mungkin bukan satu jenis komunikasi atau hubungan yang baik ya. Jadi stalker sejati kata stalker ya. Ya stalking kan sebenarnya stalking ya. Menguntit kan, tapi stalker ya orangnya gitu. Nah, jadi ya ada orang punya kemampuan untuk merubah tantangan itu menjadi kesempatan. Mungkin ya, tapi artinya jujur lah gitu. Jangan dia wajah misalnya kayak saya pas-pasan begini tapi tempel wajahnya Coy, pakai itu pakai apa namanya? Pakai aplikasi Face App. Ya, pakai Face App. Apa sih artis Coy Hewan siapa namanya? Siwon. Pakai wajah itu kan jauh banget misalnya. Ya jujur aja apa adanya gitu ya. Kadang-kadang kita bersembunyi di balik teknologi. Jadi wajah kita dibikin supaya kelihatannya bagus dan apa segala macam. Which is ya mungkin itu pemanfaatan teknologi ya. Tapi kalau niatnya untuk mengelabui seseorang sehingga dia jadi suka dan apa segala macam, saya pikir itu udah di luar tujuan yang baik ya, di luar tujuan yang sebenarnya. Nah, jadi
kita tetap bisa memanfaatkan ya, tapi tentu ada koridornya, ada batas-batasnya ya yang kita harus ini. Ini memang keadaan yang luar biasa sekarang ini ya, keadaan yang luar biasa. Artinya kita tidak bisa seperti sebelum Covid bisa ketemu. Tapi kalau saya melihat bahwa ini menjadi peluang yang lebih besar. Lihat kalau orang yang sekarang bergelut di dunia ekonomi, keterpurukan secara karena Covid ini menjadi kesempatan baru bagi para pelaku bisnis di dunia online. Coba saya mau tanya Sister Dita, kalau tidak ada Covid kayak begini, Day Promise mungkin bukan seperti ini bentuknya. Betul nggak Sis Dita? Setuju banget. Minggu, sepanjang minggu tuh Sis Dita saya lihat jadwalnya padat banget. Hari Minggu ini, kemudian hari Kamis ini, kemudian hari Selasa ini, seterusnya. Ini kan bagaimana kita bisa menciptakan satu peluang dari satu yang kita menurut orang lain hambatan, ya menurut orang lain itu tantangan atau bahkan obstacle, tapi bisa dibuat itu menjadi satu kesempatan yang baik. Jadi ada banyak hal yang kita syukuri di balik pandemik ini, dan ini kita bisa juga mengarah kepada justru karena begini kita bisa lebih sering ketemu, sedikit-sedikit mungkin bisa chat, lagi apa? Ini kita ada acara di Day Promise loh, mau ikut nggak? Ini undangannya. Saya tidak perlu datang ke rumahnya, saya ya cukup menekan send undangan yang datang dari Day Promise untuk supaya bisa teman saya itu hadir, kita bisa duduk bersama, chat, diskusi dan lain sebagainya. Jadi ya ada poin, ada kelebihan-kelebihan di dunia di luar dunia maya ini, tapi ada juga kelebihan-kelebihan di dunia maya ini yang bisa dinikmati oleh pasangan-pasangan. Betul. Memang kalau secara komunikasi, kalau ingin mengetahui seseorang itu secara teori komunikasi, memang itu lebih dianjurkan face to face communication. Face to face communication itu memang tidak ada gantinya, ya kan? Karena kita membaca, kita mendengarkan orang itu bukan hanya dari dengan telinga kita, tapi dengan mata kita juga. Tapi itulah hebatnya teknologi kita. Teknologi komunikasi ini pun berusaha untuk mengakomodir itu, di mana kita ada perangkat atau aplikasi seperti Zoom ini. Permasalahannya adalah karena apakah itu karena malu atau whatever gitu, nggak ada yang mau buka kamera. Padahal kita mau berkomunikasi, gitu. Tapi tidak ada yang mau buka kamera. Terus bagaimana ini ceritanya? Ya, jadi at the end of the day, media itu berusaha, teknologi itu diciptakan dengan luar biasa supaya batasan komunikasi, istilahnya jauh-jauhan itu diusahakan tidak ada lagi. Tetapi pertanyaannya itu harusnya dikembalikan, Ines, bukan kepada bagaimana caranya. Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa mendekatkan diri kepada orang lain. Ya paling tidak salah satunya, buka dong kamera kalau lagi ada acara-acara gede begini. Untuk apa? Ya lihatlah mana yang kece. Kalau di foto kan itu tadi, saya taruh fotonya siapa kalau bintang film Korea yang cantik itu, bukan yang cantik dong, yang cantik. Saya taruh foto artis Korea, siapa yang mau tahu bentuk muka saya kayak apa? Kim Hara, ya, Yuna atau Lisa dari Blackpink kan gitu. Kalau saya taruh muka saya bukan Blackpink di situ, percaya nggak itu saya? Nah, tapi pertanyaannya gimana? Kita ini lagi pandemi, kita pengen berkenalan sama orang lain. Pertanyaan itu bukan itu. Saya ya BTS, ya betul. Kalau saya pasangan Lisa, dia mungkin pasangannya siapa kalau pasangannya Lisa? Jimin. Oh, Jungkook. Kata Sisi Jungkook. Jadi kalau saya pasang Lisa, dia pasang Jungkook. Tapi itu ya anyway. Nah, istilah jadi begini. Aplikasi ini dibuat untuk membantu kita berkomunikasi dengan lebih baik dalam keadaan pandemi ini. Pertanyaannya saya kembalikan, mau nggak berkomunikasi dengan lebih baik? Kalau dibilang, ya mau. Ya bukalah kameranya supaya kita lihat orangnya. Pada saat dia ngomong kita lihat dia gembira enggak, dia murem enggak, dia marah enggak gitu. Tapi kuota mahal.
Ya, maaf. Silakan Pendeta. Ya, jadi ya itu kalau dari kami seperti itulah ya. Ya. Artinya secara prinsip ada yang nilai-nilai seperti itu bahwa pertemuan langsung itu tidak tergantikan. Tetapi ya ada kadang-kadang hambatan-hambatan yang terjadi bagaimana kita dapat tetap bisa berkomunikasi, berkenalan, berteman walaupun di dunia maya seperti ini. Sekarang ini saya pikir sudah sangat banyak sekali media. Betul. Ya, media-media sosial itu banyak, tinggal pilih aja. Mulai dari Facebook, kalau menyebut merek di sini ya. Ada Instagram, ada apa lagi yang lain-lainnya. Dan semua punya aplikasi. Friendster masih ada nggak yang pakai Friendster ya? Ada untuk game sekarang. Ketahuan kalau umurnya pakai Friendster ya. Ya, di zaman mana dia hidup. Oke, jadi kira-kira begitulah kalau menurut kami. Ya. Mungkin Ines. Jadi kalau ngumpul-ngumpul dengan acara gede, ya Mbok dibukalah kameranya supaya kita kenalan, gitu kan? Ya, kira-kira demikian. Ya. Terima kasih Bu Pendeta dan Bapak Pendeta. Dibuka ya teman-teman, siapa tahu ketemu jodohnya kan di sini kan, cara relationship kan, gitu. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya sama sih tadi udah dijawab oleh Pak Pendeta dan Ibu Pendeta mengenai merahasiakan sesuatu dari pasangannya. Even itu untuk masa lalunya. Jadi tetap nggak boleh dirahasiakan ya Pak Pendeta dan Bu Pendeta untuk membuka masa lalu. Iya. Pengalaman kami begitu. Mungkin ada yang punya pertimbangan untuk tidak menceritakan, tapi saat itu diketahui dari orang lain bisa lebih berbahaya. Oke. Ya, kita sudah selesai untuk pertanyaannya. Saya kembalikan kepada teman-teman semua. Bila mana teman-teman semua ada yang masih ingin bertanya, bisa di-unmute, ya, bisa menanyakan langsung kepada Pak Pendeta dan Bu Pendeta. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Berarti udah nggak ada lagi nih Pak Pendeta sudah lengkap, sudah jelas sekali ya pembahasan malam hari ini. Kita terberkati sekali untuk sharing-sharing dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua itu menjadi pengetahuan bagi kita masing-masing. Oke, sebelum kita menutup, kita bisa mengundang Pak Pendeta atau Ibu Pendeta untuk bisa membawakan doa tutup bagi kita. Ya, oke. Kita akan akhiri pertemuan kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada malam hari ini Tuhan sudah berikan waktu bagi kami, para sahabat I Promise, kami boleh berkumpul di ruangan ini untuk boleh mendiskusikan hal-hal sehubungan dengan dunia orang muda, apa yang kami hadapi baik dalam fase-fase kehidupan kami, mulai dari berkenalan, bersahabat, berpacaran, dan sampai kepada memasuki pernikahan. Kami sudah membahas banyak hal yang berhubungan dengan hal-hal ini. Biarlah Tuhan kami boleh dapat menghidupkan pelajaran yang sudah kami dengarkan ini. Kami boleh dapat memiliki hubungan kekristenan yang baik dalam sudut pandang Alkitab, dalam sudut pandang sorga, sehingga bila mana kami memasuki fase demi fase dalam kehidupan kami boleh dapat menjalaninya sesuai dengan rencana Tuhan, menerapkan prinsip-prinsip rohani yang kami sudah dengar dan pelajari, sehingga pada akhirnya baik kami sebagai pria, kami sebagai wanita, kami boleh dapat memiliki kehidupan rumah tangga yang baik saat bila mana Engkau izinkan kami untuk memasuki fase kehidupan berumah tangga. Bagi kami juga yang sudah berada dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan juga kiranya berkati rumah tangga yang hadir dan mengikuti acara pada malam ini. Kiranya Tuhan juga akan menyertai di dalam perjalanan kehidupan, di dalam menikmati kehidupan mereka bersama dengan semua anggota keluarga, dalam menghadapi berbagai persoalan. Tuhan, kami tahu bahwa setan berusaha keras untuk mengganggu, mengacaukan, merusak akan rumah tangga Kristen. Dimulai dari kami sebagai orang-orang muda, bahkan sampai kepada kami yang sudah berumah tangga. Ada banyak hal yang pihak musuh ingin agar itu tidak terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapak, kami mohon biar seperti pelajaran ini kami diingatkan untuk selalu mengundang Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama,
selalu berdoa, membawa segala permasalahan kami, selalu berkomunikasi dengan Tuhan yang akan menyanggupkan kami, baik untuk menentukan pilihan kami, baik untuk menjalani kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan rumah tangga kami. Biarlah Tuhan pelajaran malam ini boleh dapat bermanfaat bagi kami semua. Tuhan berkati Sister Dita dan juga dari Promise yang sudah menyelenggarakan diskusi ini. Berkatilah mereka dalam pelayanan, dalam rencana-rencana ke depan. Begitu juga dalam seminar-seminar yang masih akan dilaksanakan, biarlah semuanya itu akan bawa kebaikan bagi kami yang mendengarkan, membawa kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua jenis pelayanan yang lain dari media ini, Tuhan berkati, biarlah itu akan juga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang bersama-sama dengan kelompok ini. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan sepanjang pemaparan ini, sepanjang diskusi ini, Tuhan ampuni kami supaya tidak menghalangi berkat Tuhan bagi kami. Berkati kami sepanjang malam dalam istirahat, Tuhan berkati kami, berikan tidur yang baik, istirahat yang cukup, besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk melakukan aktivitas kami. Dan kami juga boleh dipertemukan di dalam diskusi-diskusi kami selanjutnya. Inilah doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Sekali lagi mohon berkat bagi kami semua yang sudah hadir, bagi Dai Pelayanan, Dai Promise, mereka yang terlibat secara aktif di dalamnya, semua kami yang mengikuti, kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Inilah doa kami. Dengar dan jawab doa ini, ampuni dosa kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami mohonkan. Amin. Amin. Amin.